mati dalam penyerangan 2 hari lalu. Katanya peluru nyasar. Ini bukan soal agama, ini soal bola. Beta berpikir nih bawa anak-anak ke Jakarta nih bisa bikin beta kembali merasa berharga. Tapi kalau begini, sia-sia sudah. Maluku. Coba ini gara-gara merah yang tinggi. Kata ini ajar katong semua, dari mana katong berasal, para apa katong berjuang. Kalau beta tanya ose siapa, kamu jawab apa? Beta tanya katong siapa, kamu jawab apa? Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili. Ini! Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Halo semuanya, mohon izin kami dari kelompok 1 Angkatan 48 peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 akan memberikan video podcast terkait review 2 buah film yang berjudul Cahaya dari Timur Beta Maluku serta Laskar Pelangi. Anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada I Gusti Agung Indra Wijakesuma, yang kedua ada Anak Agung Gede Agung Naradipa, yang ketiga Agus Surya Dharma Astawa, keempat Dewa Gede Agung Rahadian Putra, dan yang kelima I Gede Budi Setiawan. Jadi di sini kami melibatkan anggota kelompok kami untuk melaksanakan podcast mereview 2 buah film tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan, antara lain untuk pertanyaan pertama, apa keanekaragaman yang terdapat dalam 2 film tersebut, di film Cahaya dari Timur Beta Maluku serta pada film Laskar Pelangi? Pada film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini menampilkan keanekaragaman agama, yaitu ada agama Islam dan juga agama Kristen. Pada film Laskar Pelangi terdapat keanekaragaman. Salah satunya adalah keanekaragaman bahasa dan budaya atau kultur. Keanekaragaman bahasa dilihat dari ada 2 bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa dari daerah sana, yaitu bahasa daerah Bangka Belitung. Selanjutnya juga ada perbedaan, yaitu keanekaragaman kultur. Di sana ada contohnya pada adegan sekolah madrasah yang menerima siswa dari keturunan bangsa Cina. Seperti itu keanekaragaman pada film Laskar Pelangi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana manfaat, dampak, serta konflik dari keanekaragaman dalam film tersebut? Baik, manfaat, dampak, serta potensi yang saya lihat dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini. Sebagai manfaatnya, saya melihat bahwa film ini itu didasari atas semangat keanekaragaman agama yang beragam. Nah, tujuan manfaatnya ini adalah kita diperlihatkan bahwa agama itu banyak jenisnya di Indonesia dan harus bisa bertoleransi. Nah, dampak yang saya lihat dalam film tersebut yaitu kadang-kadang juga agama ini bersinggungan dan menimbulkan berbagai konflik yang ada, meskipun hal yang sederhana itu akan berdampak juga. Dan ada potensi yang saya dapatkan, yang saya lihat dari film tersebut, potensinya adalah karena agama itu beragam dan saling bersinggungan, maka takutnya terjadi konflik agama yang berawal dari hal yang sederhana. Dari film Laskar Pelangi ini, kita digambarkan tentang tingkat pendidikan di negeri ini, di mana tingkat pendidikan di negeri ini
belum berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu, di mana masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menganggap bahwa pendidikan itu adalah suatu yang mahal. Dalam hal ini, mereka bukan menganggap bahwa pendidikan itu adalah hal yang tidak berguna. Namun, dilihat dari segi penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Sehingga, dalam video ini kita dapat melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang berada di bawah umur yang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sutradara membangun upaya mewujudkan keharmonisan dalam perbedaan dari kedua film tersebut? Pada film Cahaya dari Timur Beta Maluku, sutradara membangun upaya mewujudkan keharmonisan dalam perbedaan lewat rasa toleransi dan saling membantu tanpa melihat status sosial atau tanpa melihat sudut pandang dari suku, ras, agama. Selain itu, film ini juga memberikan semangat tinggi untuk berusaha menjadi lebih baik dan tetap bersemangat dalam menjalani apapun. Sedangkan pada film Laskar Pelangi, di sana terdapat bagaimana cara kita menghargai satu sama lain sebagai warga Indonesia yang multikultural. Pada film tersebut juga terdapat ditunjukkan persahabatan yang erat terjalin satu sama lain dalam perbedaan etnis di sana. Jadi di sana persahabatan tersebut tetap terjalin satu sama lain erat, bermain bersama dan berbincang-bincang bersama, mengorban oleh teman yang tidak mengenal etnis yang berbeda-beda. Apa pesan yang terdapat pada film tersebut, antara lain di film Cahaya dari Timur Beta Maluku serta pada film Laskar Pelangi? Baik, pesan yang saya dapatkan setelah saya menonton film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini, film ini bercerita memberikan kita pesan terkait dengan perjuangan dari seorang yang berada pada jalur konflik antar beragama yang ingin sekali memajukan daerahnya melalui kegiatan yang lain seperti sepak bola. Dan film ini juga memberi kita pesan bahwa keluarga itu merupakan satu hal yang penting sekali dalam cerita ini. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film Laskar Pelangi ini, kita harus dapat saling menghormati dan juga saling menghargai antar sesama sejak dini. Dan juga kita harus mempunyai semangat untuk terus belajar. Hal ini sesuai dengan kata pepatah, kita harus menggantungkan cita-cita kita setinggi langit, sehingga ketika kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Baik, sekian review film dari kami berupa podcast pada video kali ini yang membahas dua buah film. Yang pertama yaitu Cahaya dari Timur Beta Maluku dan Laskar Pelangi. Semoga dari adanya film ini kita dapat menjadi pengingat pada kita bahwa kita harus terus menjalin persahabatan yang harmonis, tidak melihat keberagaman etnis ataupun latar belakang agama apapun itu, tapi di sini kita menjaga keharmonisan satu sama lain sebagai warga Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian podcast ini, dan kami ucapkan terima kasih.